Halo teman-teman ATLM Indonesia. Oke, masih di channel ATLM Indonesia ya. Kali ini kita membahas soal-soal tryout uji kompetensi bagi teknologi laboratori medik ya, ATLM di channel ATLM Indonesia. Nah, kita tidak terasa kita masuk ke bagian 113 yaitu hematologi sesi 11. Jadi bagian 11 dari hematologi, yang mana ini soalnya berbasis kompetensi studi kasus ATLM. Oke, langsung saja kita review satu persatu soalnya sebagai berikut. Nomor 1, ini ada gambar teman-teman. Perhatikan gambar ya. Dari gambar bilik hitung infrared newborn tersebut, tunjukkan lokasi yang digunakan untuk menghitung leukosit dan eritrosit. Yang A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya kan? Semuanya ini. Kemudian yang B, A, C, E, G, dan I. Kemudian yang C, A, C, G, dan I. Sementara D, B, D, E, F, G, F, dan H, ya kan? Dan yang E, B, D, F, dan H. Jadi di sini jawaban yang benar adalah A, C, kemudian yang E untuk eritrosit, kemudian G, dan I. Jadi ada 5 ya. Khusus untuk yang E itu eritrosit, sisanya yang A, C, G, I itu adalah leukosit ya kotaknya. Sementara yang lain, sisanya yang 4 itu tidak bisa digunakan untuk menghitung sel ya secara kotak. Kecuali kalau misalnya mau menghitungnya seluruh area 3x3 itu ya boleh saja. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2 ya. Seorang perempuan berumur atau berusia 69 tahun malnutrisi dan menderita perdarahan saluran pencernaan. Berdasarkan diagnosis dokter, pasien menderita anemia defisiensi besi ringan. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, Hb-nya 10 gram per dl. MCP 69 fl dan MCHC 28%. Pertanyaannya, bagaimana gambaran hasil pemeriksaan darah tersebut terhadap hemoglobin, MCP, MCHC, dan gambaran sel darah merah? Yang A, sel darah merah hipokromik normositik dengan poikilositosis. Yang B, sel darah merah hipokromik makrositik dengan poikilositosis. Yang C, sel darah merah hipokromik mikrositik dengan poikilositosis. Yang D, sel darah merah normokromik mikrositik dengan poikilositosis. Atau yang E, sel darah merah normokromik makrositik dengan poikilositosis. Jadi jawabannya di sini yang saya pilihkan adalah yang C. Sel darah merah hipokromik mikrositik dengan poikilositosis. Ini lazimnya dalam sebuah diagnosis anemia defisiensi besi. Ya. Nah, kita analisa soalnya. Soal nomor 2 ini tidak menyebutkan MCH karena di sini penting. Kalau MCP itu hanya menyebutkan itu ukuran, ya kan, ukurannya makro, mikro kan, normo. Nah, kita pilih mikro karena kecil. Sementara untuk MCH itu adalah hiper, normo, ya kan, hiper normokromik. Jadi itu untuk MCH ya. Sementara MCV ini tidak begitu banyak manfaatnya ya untuk kasus indeks eritrosit. Tapi ini bisa memperkirakan adanya variasi dari bentuk ya. Nah, walaupun di sini tidak secara langsung, tapi di sini kita bisa melihat
ada ovoikilositosis ya. Nah, jadi di sini redaksi soalnya ini kurang jelas karena tidak memasukkan MCH. MCH ini untuk mencari hipokromik, hiperkromik, dan normokromik. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 3. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan hematologi rutin pada pasien dengan nilai kadar hemoglobin 7,0 gram per dl. HB-nya 7 ya. Jumlah eritrosit 2,5 juta sel per milimeter kubik. Dan hematokrit 36%. Pertanyaannya, berapakah nilai MCHC? Nah, MCHC ya. Yang A 0,019%, yang B 0,19%, yang C 1,90%, yang D 19,0%, yang E 19,10%. Nah, jawabannya di sini yang saya pilih adalah 19,10. Oke, lalu kita buat perhitungan. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Rumus untuk mencari MCHC itu adalah hemoglobin ya kan dibagi hematokrit dikali 100%. Didapat situ 7 bagi 36 dikali 100%. Keluarnya 19,4 gram per dl. Nah, ini pertama yang perlu kita analisa soalnya ini penggunaan satuan salah. Harusnya menggunakan satuan gram per dl untuk MCHC. Nah, kita bisa melihat situ satuan gram per dl HB ya kan masih tidak ada pembaginya. Sementara 100% dibagi 36%, persennya dibagi persen, berarti persennya hilang, tersisa satuan gram per dl. Jadi dari sini kita melihat satuannya yang tersisa hanya gram per dl karena persen dibagi persen. 1. Yang kedua, angkanya 19,4, sementara di situ terpilih hanya 19,10. Jadi tidak tepat angka yang dipakai oleh pembuat soal ya. Nah, di sini perlu kita kejelian dalam membuat soal sehingga tidak salah nanti pada saat dihitung oleh peserta UKOM. Nah, itu saja. Kemudian kita pindah lanjut ke soal nomor 4 ya. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan retikulosit. Diperoleh data sebagai berikut. Jumlah eritrosit 5.092.000 sel per milimeter kubik darah. 5 juta ya. Di mana diketahui dalam 10 lapang pandang dijumpai 2.000 eritrosit dan jumlah retikulosit 96 sel. Maka jumlah retikulosit mutlak adalah, nah jadi di hapusan darah 2000 eritrosit dapatnya 96 reti. Yang A 2334426 per mikroliter, yang B 244426, kemudian C 255426, kemudian yang D 266426, yang E 277426 per mikroliter. Jadi jawabannya di sini berdasarkan perhitungan yang saya pilih adalah yang B ya, yang B. Oke, kita masukkan rumus supaya teman-teman paham cara menghitung retikulosit. Nah, retikulosit itu kalau secara mutlak penghitungannya yaitu jumlah eritrosit dibagi jumlah eritrosit dibagi jumlah eritrosit dikali jumlah reti. Jadi 5.092 ya kan dibagi 2000 kali 96. Maka keluarlah 24416 sel per milimeter kubik darah atau per mikroliter. Jadi satuannya sama saja ya, milimeter kubik dengan mikroliter. Nah, di sini
pembuat soal kesalahannya yaitu angkanya yang kurang tepat. Angkanya semuanya 426 ya, padahal 416 yang saya dapat dari kalkulator. Nah, ini penting juga memasukkan angka, jangan sampai salah ya. Walaupun di ekornya ini tidak begitu mengaruh, yang pengaruhnya yang paling penting adalah yang di mukanya ya, 244. Nah, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Ini soalnya panjang ya. Bercerita tentang talasemia. Talasemia adalah penyakit herediter karena kekurangan salah satu zat pembentuk hemoglobin, sehingga produksi hemoglobin berkurang. Talasemia terjadi karena kelainan atau perubahan pada gen globin alfa atau beta yang mengatur produksi rantai globin alfa atau beta. Berkurang atau tidak terbentuk sama sekali, rantai globin disebut sebagai talasemia. Panjang redaksinya ya. Keadaan ini menyebabkan produksi hemoglobin terganggu dan umur eritrosit memendek. Kembali lagi ke awal lagi, ya kan, redaksinya. Pertanyaannya, bagaimana bentuk kelainan sel darah merah yang dihasilkan oleh keadaan di atas? Yang A, voikilocytosis, yang B, sel teardrop, kemudian yang C, sel sabit, yang D, sel pensil, yang E, sel target. Jadi di sini kalau yang berdasarkan gambaran darah tepi dan berdasarkan kondisinya, ya memang talasemia ini nanti selnya akan bervariasi ya, voikilocytosis. Keadaan ditemukan bentuk eritrosit yang bervariasi. Jadi talasemia ini mirip dengan anemia kurang zat besi. Nanti ada variasi bentuk ya. Nah, ditambah nanti dengan variasi ukuran. Nah, jadi di sini, nah bedanya dengan kurang anemia defisiensi besi, apabila si pasien ini diberi zat besi atau preparat suplemen besi, anemia kurang besi maka akan menjadi perbaikan. Tapi pada talasemia malah tetap atau bahkan si pasiennya malah menumpuk besinya di dalam tubuh, ya kan? Nah, di sini kita bisa melihat untuk sel sabit itu tidak mungkin, itu adalah anemia khusus yaitu anemia sel sabit. Sel target iya benar, teardrop iya juga benar, pensil sel juga benar. Jadi di sini adalah voikilocytosis, ditemukan bentuk-bentuk seperti teardrop, pensil sel dan sel target. Oke, kita pindah juga selanjutnya ke soal selanjutnya, soal nomor 6 ya. Masih di channel ATLM Indonesia. Pada pasien penderita anemia hemolitik, apabila pemeriksaan hitung jumlah leukosit dengan menggunakan larutan truk dilakukan dengan konsentrasi atau pengenceran sampel diperkecil, namun tetap sebanding dengan prinsip reaksi secara utuh, akan dapat mengganggu proses pengamatan hitung jumlah leukosit. Nah, pertanyaannya, alasan yang paling tepat penyebab terganggunya pengamatan hitung jumlah leukosit adalah titik-titik. Yang A karena adanya sel normoblas, yang B karena pengurangan pengenceran tidak bisa mewakili jumlah sel sebenarnya, yang C karena semakin berkurang sel leukosit yang diamati. Kemudian yang D, karena sel leukosit hampir tidak ditemukan. Atau yang E, karena sel eritrosit dan sel trombosit tidak lisis. Di sini kata-katanya ya kita ulang lagi, dilakukan dengan konsentrasi atau pengenceran sampel diperkecil namun tetap sebanding dengan prinsip reaksi utuh, akan dapat mengganggu proses pengamatan hitung jumlah leukosit. Jadi di sini jawabannya yang dipilih adalah yang A ya. Karena pada anemia hemolitik itu ada akselerasi sumsum tulang dengan memproduksi eritrosit yang masih muda untuk dilepas ke darah tepi. Retikulosit banyak, retikulosit akan meningkat, maka terjadi retikulositosis pada anemia hemolitik. Nah, ada yang lebih mudah lagi daripada retikulosit,
yaitu metarubrisit atau normoblast ya, yang biasa disebut normoblast, eritrosit yang masih berinti, intinya padat. Yang mana bila inti tadi dilepas maka akan terbentuk retikulosit. Nah inilah alasannya karena adanya sel normoblast tadi, si metarubrisit. Kita tahu bahwa prinsip dalam pengenceran atau sistem dari larutan truk itu dia menghancurkan sel tidak berinti. Jadi di sini sel yang rusak adalah eritrosit dan trombosit. Sementara sel yang berinti itu tidak rusak atau tidak hancur. Jadi di sini nanti akan terhitung juga atau terganggu karena adanya eritrosit berinti. Ya, oke ya. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Pasien seorang atlet angkat berat melakukan check up ke laboratorium rutin setiap minggu. Suatu hari setelah pengambilan darah vena terjadi hematoma pada bekas luka saat pengambilan darah. Ya kan? Nah, alasan yang paling tepat ya kan untuk menjelaskan penyebab terjadinya hematoma pada kasus tersebut adalah titik-titik. Yang A, pemasangan tourniquet lebih dari 1 menit. Yang B, darah mengalir ke dalam sefuit tidak lancar tetes demi tetes. Yang C, penusukan jarum dilakukan pada kulit masih basah setelah dibersihkan oleh alkohol. Yang D, pembuluh darah pasien kaku. Atau yang E, jarum menembus pena dan terlalu lama berada di dalam pembuluh darah. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah yang E ya. Jarum menembus pena dan terlalu lama berada di pembuluh darah. Sementara kalau pembuluh darah pasien kaku, ya memang itu biasanya pada orang yang dengan gangguan yang lebih parah misalnya pasien dengan demam berdarah dengue misalnya, atau dengan usia yang tua ya, usila, sehingga dia mudah rapuh. Ini itu alasannya. Ini sementara ini kalau atlet umurnya dalam usia produktif. Nah, kalau penusukan jarum pada saat kulit masih basah itu hemolisa yang terjadi. Kemudian darah mengalir ke sefuit tidak lancar, ini malah menyebabkan terjadinya bekuan ya, terjadi bekuan atau agregasi trombosit, mungkin ada bekuan kecil. Sementara pemasangan tourniquet lebih dari 1 menit ini hemokonsentrasi ya yang terjadi. Jadi pada prinsipnya kalau hematoma itu adalah pembuluh itu mengalami kerusakan, mungkin karena ditembus oleh jarum, ya kan? Atau memang pembuluh darahnya yang memang mengalami gangguan, atau juga si pasiennya itu memang mengalami kelainan pada fungsi sistem hemostasis yang menyebabkan dia mengalami trombosis, hematoma atau flebitis ya. Nah, berupa biru-biru pada saat setelah penusukan atau penyuntikan, atau bahkan dia dilakukan vaksin ya, di lengannya bisa biru juga. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Sebuah laboratorium rumah sakit bersalin setiap hari banyak melakukan pemeriksaan hemoglobin ibu hamil. Pada saat alat potensimeter yang biasa digunakan rusak, maka ATLM mengganti metode pemeriksaan dari metode fotoelektrik yang menggunakan reagen Siadrapkin menjadi metode Sahli yang tentunya masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pertanyaannya, apa keunggulan pemeriksaan hemoglobin cara fotoelektrik menggunakan reagen Drapkin dibandingkan cara Sahli? Yang A, dapat menggunakan darah kapiler. Yang B, pemeriksaan dilakukan secara visual. Yang C, sebagai standar digunakan hematin asam. Yang D, dapat mendeteksi hampir seluruh jenis hemoglobin. Yang E, reagen yang digunakan bersifat stabil dalam penyimpanan. Jadi di sini keunggulan dari cara reagen Drapkin fotoelektrik HB-Cyanmed ya, kalau saya menyebutnya HB-Cyanmed, ini adalah dapat mendeteksi hampir seluruh jenis hemoglobin. Dengan cara ini hanya sub HB yang tidak terukur. Sementara Sahli kelemahannya dengan cara Sahli ini
karboksi Hb, met Hb, dan sulf Hb tidak terukur. Nah, ini bedanya. Dengan fotoelektrik ya, dia masih bisa mengukur karboksi Hb dan met Hb dengan oksi Hb, kecuali sulf Hb. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan darah rutin sesuai formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter. Untuk melakukan pemeriksaan ATLM tersebut membuat sediaan hapus darah tepi untuk menghitung jenis leukosit sebagai salah satu item dari pemeriksaan darah rutin. Nah, pertanyaan lanjut. Setelah dibuat hapusan, dikeringkan, dipiksasi, dan diwarnai, kemudian dilakukan pemeriksaan mikroskopik untuk menghitung jenis leukosit. Pertanyaannya, larutan apa yang dipakai untuk fiksasi sediaan tersebut? Yang A etanol 96%, yang B etanol 70%, yang C metanol, yang D lugol, atau yang E aseton. Nah, ini jawabannya yang tepat adalah metanol. Oke, kita bahas soalnya. Soalnya ini redaksinya panjang sekali sehingga menguras waktu pada saat teman-teman memeriksa atau membaca soal ini. Sementara jawabannya sangat mudah dan simple ya. Jadi teman-teman tinggal melihat, oh ini hapusan darah, langsung turun ke bawah. Jadi larutan apa ini dipakai untuk fiksasi? Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan pemeriksaan untuk ini, misalnya tekniknya ini kalau untuk fiksasi cara ini adalah GIMSA ya, teman-teman tinggal langsung pilih metanol. Sementara di sini metanol yang ideal adalah metanol absolut ya, metanol yang memiliki kadarnya mendekati 100%. Kalau metanol yang biasa atau metanol teknis itu kurang bagus. Kemudian di sini apabila dalam kondisi darurat tidak ada metanol, berarti bisa digunakan cara fiksasi dengan yang lain. Misalnya menggunakan etanol 96% ya. Kalau 70% ada kadar airnya yang tinggi, tidak bagus. Jadi sini tetap ya jawabannya metanol, tapi metanolnya harus metanol yang absolut. Dan di sini si redaksi pembuat soal ingin adalah ini pewarnaan GIMSA ya, karena ada fiksasi terpisah. Atau mungkin sebenarnya sih apabila tidak diwarnai langsung ya difiksasi dengan metanol. Nanti mewarnainya bisa menggunakan metode Wright karena direkomendasikan untuk pewarnaan yang ideal sediaan darah tepi, hapus darah tepi itu adalah menggunakan Wright, bukan menggunakan cara GIMSA. Karena apa? Sudah saya katakan di soal-soal sebelumnya bahwa GIMSA itu ada azur metilin. Azur metilin ini menyebabkan eritrosit menjadi kelabu hijau. Jadi bukan eritrosit lagi. Dia warnanya kelabu. Iosin granulanya kecoklatan, tidak lagi warna oranye. Dan di sini granula basofil mungkin akan tidak terlihat atau larut karena menurut ganda subrata seperti itu. Nah, ya kira-kira itu perbedaannya, ada sekitar 15 perbedaan teknik pewarnaan GIMSA dan Wright yang ada saya buat di metode atau cara pembuatan sediaan hapus dan pewarnaan polikromatik. Teman-teman bisa melihatnya di video yang lainnya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 10, soal terakhir. International Council of Standardization in Hematology, biasa disebut dengan ICSH, menganjurkan pemeriksaan kadar hemoglobin cara cyanmet hemoglobin. Formula larutan cyanida tersebut meliputi K3FSN6, kalium ferricyanida, KCN, kalium cyanida, dan KH2PO4 ini dan non-ionic deterjen. Pertanyaannya, apakah fungsi penambahan KH2PO4 pada larutan tersebut? Yang A mempercepat lisis eritrosit, yang B mengurangi kekeruhan HICN, yang C mengatur pH larutan, yang D mengubah met hemoglobin, yang E mengubah hemoglobin cyanida. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah mengatur pH larutan. Nah, kita tahu di sini berdasarkan prinsip cyanmet hemoglobin ya kan, hemoglobin itu dioksidasi oleh kalium ferricyanida ya kan menjadi met hemoglobin. Met hemoglobin
itu bereaksi dengan sianida membentuk cyanide hemoglobin, ya kan? Nah, terbentuklah larutan berwarna merah oranye yang diukur pada panjang gelombang 540 nanometer ya, serapan maksimumnya, walaupun bisa menggunakan 546 nanometer. Nah, di sini untuk non-ionik deterjen itu adalah salah satunya mengurangi kekeruhan HICN satu, yang kedua menyempurnakan reaksi. Sementara si baper fosfat ini adalah mengatur pH. Jadi dari sini kita bisa melihat masing-masing larutan mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya, dan fungsi yang spesifik. Oke, itu saja teman-teman, sebanyak 10 soal untuk hematologi pada sesi ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman, dan nantikan soal lainnya. Bagi teman-teman yang baru mampir dan baru bergabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, itu saja. Semoga lulus uji kompetensi ya teman-teman yang menyimaknya, dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Salam hebat, salam sukses, dan salam ATLM Indonesia. Oke, itu saja. Saya pamit. Bye.